Susilo Bambang Yudhoyono yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan SBY melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang purnawirawan militer. Selama di militer, ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karir militernya selesai ketika ia diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999. Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Sukoco dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwono serta memiliki hubungan traham Mangkubuwono II. Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor, SBY juga tinggal di Istana Merdeka Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan putri ketiga Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik, dan Trisakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Periode 1974 sampai 1976, ia memulai karir di Danton Panyonif Linut 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course, Lakeland, Texas, Airborne and Rangers Course, Fort Benning, Amerika Serikat. Tampil sebagai juru bicara fraksi ABRI menjelang sidang umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan ketua fraksi ABRI MPR dalam sidang istimewa MPR 1998. Pada tanggal 26 Oktober 1999, ia dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan, Menko Polsoskam, sebagai konsekuensi penyusunan kembali Kabinet Abdurrahman Wahid. Belum sempat 1 tahun menjabat Menko Polsoskam atau 5 hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan Presiden tidak pernah diterimanya. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2001 menguatkan namanya untuk mencapai puncak karir politik. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2004. SBY sendiri baru bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2003. Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45% suara. Pada 10 Mei 2004, 3 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden, berpasangan dengan kandidat wakil presiden Yusuf Kala. MPR pada periode 1999 sampai 2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden 2 tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9% suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia ke-6 setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama wakil presiden Yusuf Kala. Ia unggul dari Megawati Soekarno Putri Hasyim Muzadi pada pemilu 2004. Pada saat pelantikannya pertama kali sebagai presiden, Yudhoyono mengumumkan kabinet barunya
yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri. Itu termasuk anggota Partai Demokrat, Golkar, dan P3, PBB, PKB, PAN, PKP, dan PKS. Kalangan profesional juga disebutkan dalam kabinet. Sebagian besar dari mereka mengambil pelayanan di bidang ekonomi. Militer juga disertakan dengan 5 mantan anggota yang ditunjuk untuk kabinet. Sebagaimana Yudhoyono berjanji selama pemilu, 4 dari yang ditunjuk kabinet adalah perempuan. Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada bulan Oktober 2009 setelah ia terpilih kembali sebagai presiden awal tahun. Wakil presiden dalam kabinet kedua Yudhoyono adalah Dr. Budiono. Budiono menggantikan Yusuf Kala yang adalah wakil presiden Yudhoyono di kabinet pertama. Pada bulan Juli 2005, Yudhoyono meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau BOS. Dalam program ini, pemerintah memberikan dana kepada kepala sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan sekolah. BOS dapat memberikan bantuan keuangan yang signifikan ke sekolah, maka sekolah diharapkan dapat menurunkan biaya atau jika mereka mampu untuk menghapus biaya sama sekali. Pada bulan Juni 2006, Yudhoyono meluncurkan buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku. Pada bulan Januari 2005, Yudhoyono meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin atau Askeskin. Askeskin adalah program yang ditujukan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka akses ke pelayanan kesehatan. Meskipun ia telah memenangkan kepresidenan, Yudhoyono masih lemah dalam Parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Partai Demokrat bahkan dikombinasikan dengan semua mitra koalisinya, memiliki perwakilan jauh lebih sedikit daripada Golkar dan PDIP yang memainkan peran oposisi. Pada tanggal 19 Desember 2004, Kala terpilih sebagai ketua baru Golkar. Pada bulan September 2005, ketika Yudhoyono pergi ke New York untuk menghadiri tahunan PBB Summit, ia meninggalkan wakil presiden Kala yang bertanggung jawab. Yudhoyono menggelar video conference dari New York untuk menerima laporan dari menteri. Para kritikus menyatakan bahwa ini adalah ekspresi ketidakpercayaan oleh Yudhoyono. Tampaknya, publik melihat momentum ketika Kala hanya muncul untuk satu konferensi video dan kemudian menghabiskan sisa waktu mengurus masalah Golkar. Dugaan persaingan muncul kembali lagi pada bulan Oktober 2006 ketika Yudhoyono membentuk unit kerja presiden untuk organisasi program reformasi, pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi seorang presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat.